Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita, untuk kita terapkan dalam segala kegiatan kita hari ini adalah dari Ibrani pasal yang keempat, mulai ayat 14 sampai ayat 16, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah topik tentang pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Saudara, berbicara tentang pertolongan Tuhan, setiap kita adalah manusia yang terbatas, dan setiap kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita manusia yang butuh pertolongan orang lain, tetapi seringkali kita tidak mendapatkan pertolongan orang lain. Kita membutuhkan pertolongan tepat pada waktunya, tetapi seringkali orang lain tidak bisa menolong kita pada waktunya. Dan memang sebenarnya firman Allah juga mengajar kita untuk tidak mengandalkan manusia, karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kita harus hidup bersosial, kita harus saling mengasihi, saling menolong satu dengan yang lain, tetapi di sisi lain kita tidak boleh mengandalkan manusia. Jadi saudara, yang harus kita andalkan untuk menjadi pertolongan dalam kehidupan kita adalah Tuhan. Dan itu yang saya rindu kita belajar hari ini saudara. Bagaimana supaya kita memperoleh pertolongan daripada Tuhan. Dan pertolongan yang bagaimana yang kita akan dapatkan daripada Tuhan. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya firman Allah akan digali secara objektif dan saya akan menjelaskan secara sistematis bagi setiap saudara. Pastikan hari ini saudara benar-benar diberkati, sehingga di sepanjang hari ini saudara akan dibekali oleh firman Tuhan. Ibrani pasal yang keempat mulai ayat 14 sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita
tepat pada waktunya. Saudara, teks firman Tuhan ini menegaskan bahwa kita punya imam besar agung. Saudara, berbicara tentang imam besar, di dalam perjanjian lama, imam besar bertugas sebagai pengantara antara umat-umat Tuhan dengan Tuhan. Jadi imam besarlah yang menghubungkan apa yang menjadi permohonan umat-umat Tuhan kepada Tuhan, dan imam besar jugalah yang akan menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan kepada umat-umat Tuhan. Artinya, imam besar berfungsi sebagai pengantara, penyambung antara umat Tuhan dengan Tuhan. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah imam besar di dalam perjanjian lama juga adalah imam yang memiliki kelemahan-kelemahan, imam yang terbatas, bahkan imam yang berdosa. Tetapi syukur bagi Tuhan, hari ini saya dan saudara punya imam besar agung. Dialah Yesus Kristus. Dan saudara, dari imam besar agung inilah, yaitu dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, yang telah menjadi pengantara antara kita dengan Allah, yang telah menghubungkan antara kita dengan Allah, kita yang sebenarnya tidak layak karena kita berdosa, kita yang seharusnya dihukum, dibinasakan karena dosa-dosa kita, kita yang terpisah dari Allah, kita yang telah diusir, manusia yang telah diusir dari Taman Eden, dan kita terpisah dari Allah. Tetapi Yesus telah menjadi imam besar yang menghubungkan kita kembali dengan Bapa. Dan di dalam Dialah sebagai imam besar kita akan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Oleh karena imam besar kitalah, maka kita akan mendapatkan pertolongan dari Bapa tepat pada waktunya. Saudara, adakah saat ini saudara membutuhkan pertolongan? Dan mungkin saudara sedang mengharap-harapkan pertolongan dari orang lain. Saudara rindu supaya saudara ditolong karena keadaan saudara begitu sulit mungkin saat ini. Keadaan saudara begitu berat mungkin saat ini. Mungkin di tengah keluarga saudara ada masalah yang dimana saudara membutuhkan pertolongan. Dalam kehidupan pribadi saudara ada masalah, persoalan, pergumulan yang membuat saudara membutuhkan pertolongan. Bahkan mungkin dalam pekerjaan bisnis saudara, dalam karir saudara, dalam usaha saudara, dalam profesi saudara ada masalah, persoalan yang hari ini sedang saudara hadapi, yang dimana saudara membutuhkan pertolongan. Tetapi ketika saudara mengharap-harapkan dan membutuhkan pertolongan dari orang lain, ternyata tidak ada orang yang mempedulikan saudara, tidak ada orang yang mengerti saudara, dan tidak ada orang yang peduli untuk menolong saudara. Atau bahkan mungkin ada orang yang mau menolong saudara, tetapi mereka tidak mampu untuk menolong saudara karena mereka juga terbatas. Mereka tidak sanggup menolong saudara karena mereka juga punya kelemahan, mereka juga punya keterbatasan. Tetapi hari ini saudara jangan berkecil hati. Sekali lagi, ada Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah imam besar kita yang menghubungkan kita dengan Bapa di sorga. Dialah pertolongan kita. Dan kalau kita mendapatkan pertolongan dari Dia, maka pertolongan kita itu tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Saudara mungkin pernah dengar tentang kisah film India ya, bahwa di film India sering kita lihat bahwa ada pemeran utama yang mengalami satu pergumulan, lalu kemudian dia bergumul di dalam kisah itu saudara, lalu kemudian akhirnya dia bisa menyelesaikan pergumulan itu, lalu kemudian datanglah polisi setelah semuanya selesai. Itu sebabnya sering disebut dengan pertolongan yang terlambat. Saudara, dalam hidup ini juga seringkali demikian. Kita menunggu-nunggu pertolongan, kita menunggu-nunggu pertolongan setelah semuanya terlambat. Ada orang-orang yang berkata, kalau tadi aku tahu, maka aku akan menolong kamu. Kalau tadi seandainya aku tahu, maka aku akan memberikan ini kepadamu. Kalau tadi seandainya aku tahu, maka aku akan langsung datang kepadamu. Dan sebagainya, dan sebagainya. Dan pada umumnya itu hanya lip sync, saudara. Kalau tadinya dia tahu juga, akan begitu-begitu juga, karena memang manusia tidak bisa diharapkan. Tetapi sekali lagi jangan berkecil hati saudara.
ada pertolongan dari Tuhan, dan pertolongan itu bukan pertolongan yang datang terlambat, tetapi pertolongan yang tepat pada waktunya. Karena Dia tahu segala sesuatu, Dia tahu pergumulan saudara, Dia tahu apa yang saudara hadapi, Dia tahu beratnya beban yang sedang saudara pikul. Dan kalau Dia menolong, maka pertolongannya akan tepat pada waktunya. Karena dikatakan di ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Tahukah saudara bahwa pertolongan yang tepat pada waktunya itu kita dapat terima dari rahmat Tuhan, dan kita dapat temukan dari kasih karunia Tuhan. Artinya apa saudara? Bukan karena kelebihan kita ditolong oleh Tuhan. Bukan karena kehebatan kita ditolong oleh Tuhan. Bukan karena kita punya ini, itu, dan sebagainya sehingga kita ditolong oleh Tuhan. Tetapi pertolongan itu semata-mata kita terima dari rahmat dan dari kasih karunia Tuhan. Artinya apa saudara? Hari ini kita harus sadar bahwa kita membutuhkan pertolongan daripada Tuhan, di mana pertolongannya itu hanya dapat kita terima oleh karena rahmatnya, oleh karena kasih karunia-Nya, oleh karena belas kasihan-Nya. Sadarilah hari ini bahwa saudara membutuhkan pertolongan Tuhan, di mana pertolongan itu saudara akan terima dari kasih karunia Tuhan, dari rahmat Tuhan, dari belas kasihan Tuhan. Kita akan mendapatkan pertolongan oleh karena belas kasihan Tuhan. Dan saudara, saat ini yang saya ingin kita belajar adalah bagaimana supaya kita mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya itu. Bagaimana supaya saudara yang hari ini mungkin bebanmu berat, mungkin hari ini pergumulanmu berat, bagaimana supaya saudara mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Mari kita belajar saudara, kita lihat ke dalam firman Tuhan, di mana di ayat yang ke-14 dikatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar yang agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Bagaimana supaya kita mendapatkan pertolongan kita saudara? Kita harus berpegang teguh kepada pengakuan iman kita, yaitu bahwa Yesuslah Tuhan kita, Yesuslah juru selamat kita, Yesuslah penolong kita. Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang sanggup, Dia Allah yang peduli untuk menolong saudara. Dialah Yesus Tuhan dan juru selamat kita. Itu yang harus kita pegang saudara, bahwa Yesuslah Tuhan dan juru selamat kita. Yesus itu bukan hanya manusia biasa. Yesus itu bukan hanya manusia yang pernah hidup dalam sejarah. Tetapi Yesus itu adalah Tuhan yang turun dari sorga dan kemudian merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Dia rela terhina supaya saya dan saudara, oleh karena rahmat dan belas kasihannya, kita mendapatkan pertolongan kita. Tetapi bagaimana supaya pertolongan itu menjadi kenyataan dalam hidup kita? Yang pertama, teguhlah berpegang kepada pengakuan iman kita. Kalau saudara berpegang teguh kepada pengakuan iman saudara, maka saudara akan menemukan pertolongan tepat pada waktunya. Saudara, jemaat-jemaat mula-mula, orang-orang Kristen mula-mula, kalau dikatakan teguh berpegang kepada pengakuan iman, karena pada waktu itu ada begitu banyak tantangan yang harus mereka hadapi. Mereka seringkali harus menghadapi bahaya untuk mempertahankan iman mereka. Dan di sisi lain ada begitu banyak ajaran-ajaran sesat yang dimana mereka harus bertahan, mereka harus belajar, dan mereka harus memahami iman yang benar supaya mereka tetap berpegang kepada iman yang benar. Jadi kalau dikatakan mereka harus teguh berpegang kepada pengakuan iman mereka, karena mereka memang ada tantangan yang mereka harus hadapi, karena ada pergumulan yang harus mereka hadapi, dan ada ajaran-ajaran sesat yang harus mereka hadapi. Artinya dalam banyak tantangan tersebut mereka harus bertahan untuk berpegang teguh kepada iman, pengakuan iman mereka.
Dan hari ini dalam konteks yang berbeda, saudara, mungkin tantangan yang kita hadapi tidak seperti mereka, tetapi tantangan yang dihadapi oleh manusia, umat-umat Tuhan di zaman modern ini adalah tantangan kecanggihan zaman. Ada begitu banyak godaan untuk tidak lagi mengandalkan Tuhan karena canggihnya zaman ini, saudara. Karena segala sesuatu sepertinya bisa kita perbuat, segala sesuatu sepertinya bisa kita lakukan. Sepertinya apa yang kita butuhkan bisa kita terima dengan sekejap. Jadi itu membuat banyak orang berpikir bahwa mereka bisa hidup tanpa Tuhan. Padahal satu kali petikan, maka dunia ini bisa hancur oleh karena murka Tuhan. Saudara bisa bayangkan kalau saat ini ada gempa puluhan skala Richter, saudara, Tuhan goyang ke kanan dan ke kiri dalam hitungan sepersekian detik. Apa yang akan terjadi? Semuanya hancur. Jadi secanggih-canggihnya, semaju-majunya zaman ini, saudara, kita butuh pertolongan Tuhan. Karena kalau Tuhan sudah murka, semuanya akan binasa. Dan untuk kita mendapatkan pertolongan, kita harus berpegang teguh kepada pengakuan kita bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara harus benar-benar mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Dan saudara harus berpegang teguh kepada pengakuan itu. Lalu kemudian, saudara, di ayat 15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Yang kedua, saudara, bagaimana supaya kita mendapatkan pertolongan? Kita harus memahami bahwa sebenarnya Allah kita, Yesus yang adalah pengantara kita dengan Tuhan, Dia imam besar yang merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia imam besar yang mengalami apa yang kita alami, merasakan apa yang kita rasakan. Bahkan Dia telah dicobai, tetapi Dia tidak berbuat dosa. Bahwa imam besar kita merasakan apa yang kita rasakan, saudara. Ketahuilah saat ini bahwa Tuhan merasakan apa yang saudara rasakan. Saudara tidak sendiri, ada Tuhan yang mengalami dan merasakan apa yang saudara rasakan. Dia mengerti keberatan-keberatan saudara, Dia mengerti beban saudara saat ini, Dia mengerti persoalan saudara, Dia mengerti segala beban saudara, Dia mengerti penyakit saudara. Dia lebih sakit dari apa yang saudara alami demi untuk menebus saudara. Dia mengerti penderitaan saudara, Dia lebih menderita daripada penderitaan yang sedang saudara pikul saat ini. Dia menderita untuk menebus kehidupan saudara. Dia mengerti tentang beban berat saudara karena salib yang besar itu Dia pikul dengan terseok-seok saudara untuk menebus saudara. Dia mengerti penyakit saudara karena cambukan-cambukan itu Dia alami dan begitu mengerikannya Dia rasakan saudara. Tetapi Dia tidak menyerah, Dia tanggung itu, dan Dia bisa merasakan apa yang saudara rasakan karena Dia terlebih dahulu sudah rasakan itu untuk menanggung kita saudara, untuk menebus kita. Jadi ketahuilah bahwa Yesus merasakan apa yang saudara rasakan. Ada orang yang meminta doa saudara dan berkata, sekian lama aku sudah berdoa, sekian lama aku sudah memohon. Sepertinya Tuhan itu tidak mempedulikan aku. Sepertinya Tuhan itu tidak mau menolong aku. Dengar saudara, jangankan untuk menolong saudara, bahkan untuk dicambuk demi cambukan Dia rela untuk saudara. Dipaku di kayu salib Dia rela untuk saudara. Darahnya mengalir, Dia begitu menderita dan semuanya itu Dia tanggung, dan Dia rela menanggung semuanya itu untuk saya dan saudara. Jadi saudara, Dia Allah yang benar-benar merasakan apa yang kita rasakan. Itu sebabnya saat ini tetaplah melangkah. Karena sebenarnya ada Tuhan yang merasakan apa yang saudara rasakan. Kesedihan saudara, pergumulan berat saudara, keletihan saudara, kelemahan saudara saat ini oleh karena beban persoalan hidup. Dia Allah yang merasakannya, dan Dia Allah yang turut mengalaminya. Lalu kemudian saudara, di ayat 16 dikatakan, sebab itu marilah kita
dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita mendapatkan rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Yang ketiga yang ditegaskan oleh firman Tuhan di sini, saudara, supaya umat-umatnya dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Artinya, saudara, untuk mendapatkan pertolongan kita harus menghampiri tahta kasih karunia. Kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan, karena di sanalah kita akan menemukan rahmat. Di sanalah kita akan menemukan kasih karunia, dan di sanalah kita akan mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Jadi bagaimana untuk mendapatkan pertolongan daripada Tuhan? Dekatkan diri kepada Tuhan. Saudara, ada orang-orang yang mengharapkan pertolongan daripada Tuhan, tetapi sebenarnya dia jauh dari Tuhan. Bukannya dia mendekatkan diri kepada Tuhan, malah dia hidup dalam dosa. Dia hidup jauh dari Tuhan. Lalu kemudian ketika dia berdoa, dia berkata bahwa Tuhan tidak mendengar doaku, Tuhan itu tidak adil dan sebagainya. Dengar, saudara, doa itu bukan sekedar saat kita sujud dan meminta kepada Tuhan, tetapi doa itu adalah setiap saat dan setiap waktu, kapanpun dan dimanapun. Ketika saudara menjalani kehidupan saudara, itu sebenarnya bagian dari doa. Nah, ketika kita dalam kehidupan kita, dalam kita menjalankan, melaksanakan apapun yang kita lakukan, dan kita tetap mendekatkan diri kita kepada Tuhan, di sanalah kita akan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan tepat pada waktunya. Tetapi jika ada orang-orang yang mungkin pagi dia bangun lalu kemudian berdoa, lalu kemudian sepanjang hari dia jalani hidup dalam dosa. Lalu malam ketika sampai di rumah, sebelum dia beristirahat, dia berdoa bergumul. Besok pagi berdoa lagi. Tetapi sepanjang hari dijalani dalam dosa. Orang yang demikian tidak akan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Karena pertolongan yang daripada Tuhan kita dapatkan ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Hari ini bagaimana dengan saudara? Apakah saudara sedang hidup dekat dengan Tuhan, atau jangan-jangan hari ini saudara merasa begitu jauh dari Tuhan? Saya mau mengajak saudara untuk menerapkan firman Tuhan, saudara, supaya kita mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Saya percaya dalam segala pergumulan kehidupan saudara, saudara merindukan pertolongan Tuhan. Saya percaya dalam segala pergumulan saudara, saudara membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan kalau hari ini saudara membutuhkan pertolongan Tuhan, maka berpegang teguhlah kepada iman kita, pengakuan iman kita, yaitu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesuslah pertolongan kita. Lalu pahamilah saudara bahwa Yesus merasakan apa yang saudara rasakan, karena dia terlebih dahulu sudah menderita bagi kita. Dan kemudian yang ketiga saudara, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka dengan demikian kita akan mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Dan pertolongan yang tepat pada waktunya itu akan menyelesaikan segala beban, persoalan, pergumulan kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama hari ini sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita. Saya berharap firman Tuhan ini benar-benar memperlengkapi saudara, membaharui saudara untuk saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari ambil sikap berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu ini. Tuhan kiranya campur tangan di dalam kehidupan mereka. Tuhan kiranya bekerja di dalam hidup mereka. Tuhan kiranya menolong kehidupan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba memohon di hadapan-Mu. Berkati anakmu ini, tolong mereka dalam kehidupan mereka pribadi, lepas pribadi. Jadilah Engkau menjadi penolong bagi mereka. Engkau yang menolong mereka tepat pada waktunya ya Tuhan. Tolong anak-anakmu dalam nama Yesus Kristus. Ajar mereka untuk berpegang teguh kepada pengakuan iman mereka, yaitu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan bahwa Yesus merasakan dan peduli kepada kami. Dan bahwa Engkau
selalu bersedia untuk mengulurkan tangan bagi kami ketika kami mendekatkan diri kepadamu. Kami mau hidup dekat dengan Tuhan, karena di sanalah kami temukan rahmat dan kasih karunia, dan di sanalah kami mendapatkan pertolongan kami tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Biarlah janji-janji firman Tuhan digenapi dalam hidup anak-anak-Mu, dan ajar mereka menerapkan firman-Mu dalam hidup mereka. Dan sebentar lagi hamba akan berdoa bagi segala pergumulan mereka, beban mereka, persoalan mereka, segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, profesi mereka. Tuhan kiranya memberkati semua. Hamba akan menopang mereka dalam doa. Kami akan berdoa bersama. Tuhan kiranya tetap hadir dan bekerja di tengah kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Berkati dan membangkitkan setiap iman saudara. Dan saat ini kembali kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa kepada setiap saudara. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saya akan berdoa bagi profesi saudara dan segala pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, bersepakat, bersatu hati, berdoa, menyerahkan segala pergumulan-pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari ambil sikap berdoa. Datang kepada Tuhan dengan hati yang benar, dengan iman yang benar. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan, yang sedang merendahkan diri di hadapan-Mu untuk kami bersama-sama bermohon di hadapan-Mu. Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ini pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala pergumulan mereka, Engkau tahu segala kerinduan mereka, beban mereka, persoalan mereka, profesi mereka, dan segala aktivitas mereka yang akan mereka laksanakan di sepanjang hari ini. Itu sebabnya saat ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya semuanya ada dalam otoritas Tuhan, ada dalam kuasa Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa. Turun kiranya penyertaan Tuhan atas kehidupan anak-anak-Mu. Biar Engkau menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini Tuhan. Jika Engkau yang menyertai mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Jika Engkau menyertai perjalanan mereka, maka mereka akan beruntung dalam segala perjalanan dan segala aktivitas mereka. Itu sebabnya Tuhan, kiranya Engkau menyertai segala kegiatan anak-anak-Mu ini di sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dalam segala aktivitas yang mereka lakukan, biarlah damai Tuhan memenuhi hati mereka, ketenangan, ketentraman daripada Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka ya Tuhan, sehingga mereka akan melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Apapun yang mereka laksanakan, kegiatan mereka, aktivitas mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya bertindak, mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberi mereka hikmat untuk melakukan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat sehingga apapun yang mereka kerjakan, mereka akan berhasil ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang mengajar mereka, Engkau yang memberi hikmat bagi mereka dalam apapun yang mereka kerjakan, dalam apapun yang mereka putuskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hikmat Allah ada atas kehidupan anak-anak-Mu, sehingga keberhasilan akan terjadi dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, biarlah Tuhan, setiap anak-anak Tuhan melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, ajar mereka untuk selalu mengerjakan yang terbaik untuk apapun yang mereka kerjakan di dalam kehidupan mereka, sehingga keberhasilan menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapa, berkati segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata bagi mereka, dan keberhasilan Engkau nyatakan, Engkau kerjakan di dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati mereka, dan Tuhan menjadikan mereka
menjadi orang yang unggul dalam bidang mereka masing-masing, berhasil dalam bidang mereka masing-masing. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang tolong. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan, di bidang apapun bisnis mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Berkati mereka dalam menjalankan bisnis mereka. Hikmat Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan juga yang memberkati usaha dan bisnis mereka, dalam nama Yesus Kristus. Biarlah sekalipun situasi sulit, tetapi anak-anak-Mu akan bisa dan mampu mengembangkan bisnis dan usaha mereka, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak-Mu ini dalam bisnis mereka, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, berkati mereka semuanya ya Bapa. Tuhan, petani punya peran yang begitu besar bagi kehidupan di dunia ini, punya peran begitu besar bagi bangsa ini dan bagi daerah mereka masing-masing, di mana merekalah yang menyediakan bahan pangan untuk masyarakat ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa, berkati ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong mereka, berikan mereka hikmat dalam mengerjakan pertanian mereka, sehingga dari sana mereka bisa mengalami berkat Tuhan. Dari sana mereka bisa semakin berkembang dan berhasil, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para petani ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati mereka dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan memberkatinya, sehingga mereka akan semakin diberkati ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, dan berkati apa yang mereka perjualbelikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati para buruh ya Tuhan. Tuhan tolong mereka, biar dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, Tuhan menjaga, melindungi, menyertai mereka. Tuhan menjamin keselamatan kerja mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para buruh dalam nama Yesus, para pegawai di bidang apapun, para karyawan di bidang apapun yang mereka bekerja yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kami berdoa, berkati mereka, jadikan mereka berhasil, dan ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para PNS dalam nama Yesus, bagi TNI Polri dalam nama Yesus. Berkati semuanya ya Bapa, ajar mereka semuanya mengabdi bagi bangsa ini, bagi bangsa kami yang tercinta. Berkati ya Bapa para PNS dalam bidang mereka masing-masing. Mereka bekerja dengan mengerjakan yang terbaik di sana dalam nama Tuhan Yesus. Dan TNI Polri juga Tuhan memberkati mereka, ajar mereka bersatu hati, bergandengan tangan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, baik dokter, bidan, perawat, dan semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan tolong mereka, kasih karunia Tuhan nyata bagi mereka. Berkati mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Mungkin karena mereka mencari kerja tapi sampai hari ini belum ketemu, belum ada pintu yang terbuka bagi mereka. Atau mungkin mereka sedang mengalami PHK sehingga mereka tidak ada aktivitas. Tuhan, saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ini, bukakan jalan bagi mereka, bukakan pintu berkat-Mu bagi setiap mereka ya Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus, berkati para anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu, orang-orang tua yang sudah pensiun.
Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka, biar sukacita, semangat Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dan saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam pekerjaan dan profesi mereka, sehingga mereka bisa berkembang, bertumbuh di sana dalam ekonomi mereka, kesejahteraan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, selanjutnya sebelum beraktivitas di sepanjang hari ini, hamba juga rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bersyukur kalau anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, saat ini mereka ada dalam keadaan sehat. Tuhan kiranya tetap bekerja memberkati anak-anak-Mu ini, sehingga mereka tetap ada dalam keadaan sehat ya Tuhan. Ajar mereka menjaga kesehatan mereka dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Tuhan ulurkan tangan-Mu, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Sembuhkan segala penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, biarlah Tuhan cabut segala penyakit dari dalam tubuh mereka. Mereka sedang mengulurkan tangan bagi-Mu dan sedang menumpangkan tangan di tubuh mereka yang sakit. Dan saat ini juga mujizat Tuhan dinyatakan. Kesembuhan daripada Tuhan menjadi bagian anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, apakah itu asam lambung, apakah itu diabetes, hipertensi, kolesterol, kanker ginjal, apapun yang menjadi penyakit yang sedang mereka derita saat ini, ada Tuhan kami yang ajaib sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan menjamin kesehatan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Saat ini juga hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini mereka bisa bersukacita dalam mengerjakan apa yang menjadi aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan jika ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi beban, persoalan hidup mereka. Tuhan kiranya tolong mereka, Tuhan kiranya campur tangan, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka, sehingga hari ini mereka bisa melangkah dengan damai sejahtera Tuhan. Mereka bisa melaksanakan segala aktivitas mereka dalam damai sejahtera Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bagaimana situasi keluarga itu sangat menentukan keberhasilan anak-anak-Mu. Itu sebabnya Tuhan kiranya bekerja, mengerjakan di tengah keluarga mereka damai sejahtera yang melimpah. Biar keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang penuh dengan damai ketentraman. Dalam nama Yesus, berkati suami, istri, anak-anak, orang tua. Tuhan campur tangan di tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menopang keberhasilan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam semua apa yang mereka kerjakan. Keberhasilan daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu. Hari ini mereka berhasil, dan biarlah mereka akan bersaksi dalam keberhasilan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, inilah doa kami, inilah seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan doa yang telah kita naikkan bersama Tuhan jawab.
dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Saat ini, sebelum saudara melaksanakan aktivitas saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan yang saudara terima, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Tuhan menyertai saudara dan kerjakan yang terbaik dalam apapun yang saudara kerjakan dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.